Oke, eh, untuk materi determinan ini adalah rumus umum untuk mencari determinan. Jadi untuk determinan sendiri kita simpulkan dengan simbol seperti nilai mutlak. Kemudian untuk determinan metrik yang ordo 2x2, ini sistem 2x2. Jadi caranya adalah kita kalikan A dengan D. Jika sudah, kita dikurangi B dengan C, kita kalikan. Ya, jadi seperti ini, A dikalikan D dikurangi B kali C. Selanjutnya untuk penerapannya di sini ada A determinan, berarti nanti 6 dikalikan 5 dikurangi 3 kalikan 4 sehingga hasilnya 30 min 12, maka hasilnya adalah 18 ini. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke inverse. Inverse sendiri kita simpulkan dengan A pangkat min 1. Nah, untuk rumus umumnya adalah 1 per determinan dikalikan, ini kita sebut dengan A join. Nah, A join ini untuk ordo 2x2 caranya adalah A dengan D ini kita tukar posisi. Kalau sudah ditukar posisinya, nanti untuk yang B dengan C itu dikalikan min 1 dikali dengan min 1, sehingga A joinnya nanti berubah jadi D min B min C dan A. Untuk determinan berarti AD dikurangi BC nanti ya. Nah, penerapannya begini. Jadi kalau ada inverse B dengan metrik B seperti ini, 3 min 2 5 min 3, maka kita cari dulu determinannya. Nah, determinannya kita cari dengan mengalihkan 3 dengan min 3 dikurangi min 2 kali 10. Nah, min 2 kali 5 jadinya min 10. Nah, min 10 tadi bertemu dengan negatif juga jadinya 10, sehingga untuk hasil determinannya seperti ini, tinggal 1. Nah, kemudian karena rumus tadi 1 per determinan berarti 1 per 1. Nah, untuk inverse ini kita cari A joinnya dulu. Maka di sini ada 3 dan min 3, karena bertukar posisi jadinya min 3 dan 3. Min 2 kita kalikan min 1 jadi 2, 5 kali min 1 jadi min 5. Kita kalikan dengan 1 per 1, maka hasilnya seperti ini. Jelas ya untuk inverse ya? Oke, sekarang untuk yang berikutnya penerapan inverse. Jadi kalau kita sudah tahu inverse, maka kita bisa mencari, misalkan ada metrik dikalikan dengan metrik yang tidak diketahui metrik X sama dengan B, maka kita bisa mencari nilai dari metrik X menggunakan inverse. Cuman karena di metrik untuk A kali B itu tidak sama dengan B kali A, sehingga untuk penggunaan pencarian metrik X ini dia tergantung posisi dari metrik X nya. Jika ada di sebelah kanan suatu metrik, maka nanti nilai inverse-nya untuk X adalah ini kan pakai A ini ada di kirinya X, sehingga nanti A inverse itu ada di kirinya B. Sama halnya dengan XA sama dengan B. Karena A ada di sebelah kanan X, maka nanti untuk mencari metrik X caranya adalah B dikalikan A inverse. Nah, untuk penerapannya kita tentukan 1 per determinan dulu untuk inverse seperti biasa. Kalau sudah, ini adalah A joinnya. Untuk A joinnya sendiri tinggal menukar posisi saja, 1 dengan 3 min 2
dengan 1 karena dikalikan min 1 masing-masing. Nah kemudian ini adalah hasilnya atau yang B tadi. Ada dua cara, kalian bisa mengalihkan hasil dengan adjoin atau adjoin dengan 1/determinan. Baru nanti kalau sudah dikalikan ke sini itu sama saja, tidak ada masalah karena ini ada perkalian antara konstanta dan dua metrik. Nah kalau ada 3 metrik maka harus berurutan dari sebelah kiri ke kanan nanti. Jelas sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Masih ada orang? Jelas Pak. Jelas ya. Jelas Pak. Selanjutnya kita bahas tentang ini ada latihan soal dulu, silahkan di screenshot. Apakah sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, yang latihan 2 silahkan di screenshot lagi. Yang pertama belum Pak, ketinggalan. Oke, silakan. Sudah? Sudah Pak. Oke, kalau sudah, ini yang kedua, silahkan. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, untuk yang latihan soal kedua apakah ada pertanyaan? Atau sudah paham cara mengerjakannya? Belum Pak, belum Pak. Oke, di sini kamu diminta mencari determinan metrik. Nah, sebelum mencari determinan, kamu diminta membuat metriknya dulu berdasarkan diagram batang yang sudah kalian lihat di situ. Keterangannya di situ ada warna hijau dan biru. Jadi hijau itu untuk pH 1, biru itu untuk pH kedua. Nah, itu ada nilainya Andi, Budi, Cecep, dan Doni. Nah, nanti kamu sesuaikan saja. Andi itu pH 1 dan 2-nya berapa? Kamu isi ke tabelnya dulu masing-masing. Misalkan pH 1-nya Andi adalah 70, yang ini 90 pH 2-nya. Berarti tinggal tulis saja. Ya, nanti dicari semua laginya. Nanti kalau sudah ketemu semua, baru nanti kalian cari determinan pakai rumusan tadi, A kalikan D dikurangi B dikalikan C. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas nanti silakan dilengkapi dan dikerjakan ya. Kita bahas dulu determinan metrik untuk yang ordo 3x3. Nah, yang kita bahas di KD 3.4 ini hanya terbatas untuk ordo 2x2 dan 3x3. Di luar itu tidak akan kita bahas untuk determinan dan inverse-nya. Oke, untuk determinan metrik yang ordo 3x3 ini ada dua cara. Ini cara yang pertama, kita tinggal copy paste baris 1 dan kolom 1 dan kolom kedua. Kita letakkan ke sini. Nah, kalau sudah di copy paste nanti akan muncul seperti ini. Sini ada B, ada D dan ada E. Kemudian di sini ada G dan ada H di sini. Nah, berikut yang ngikutin panah ini. Jadi yang biru ini panahnya positif, sedangkan yang kuning dia warnanya negatif. Nah, sehingga di sini hasil perkalian jadi A dikalikan E dikalikan I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi C kali E kali G sampai dengan B kali D dan kali I. Ini untuk determinan cara yang pertama. Jadi langkahnya adalah kamu buat dulu duplikat dari kolom 1 dan 2 di kanannya kolom ketiga. Nah, cara kedua
kita menggunakan baris pertama. Jadi ini ada baris pertama, kamu ambil 2, min 1, dan 3 sesuai anggota baris pertama. 2, min 1, dan 3. Nah, untuk kolom pertama ini nanti urutannya adalah positif. Di sini negatif, di sini positif lagi. Nah, kalau mengerjakan yang kolom pertama, maka determinannya, anggota determinan ini kamu ambil dari kolom kedua dan kolom ketiga. Kalau menggunakan yang kolom kedua baris 1, maka kita ambil yang kolom 1 dan kolom ketiga seperti ini. Nah, untuk yang baris 1 kolom 3, maka yang kita gunakan cukup yang baris 2, 3 dan kolom 1 dan 2 yang ini saja kita gunakan. Jadi min 2, 1, min 1, dan min 2 seperti ini. Nah, kalau sudah, kamu cari dulu determinannya. Hasil determinan kamu kalikan dengan konstanta di luar seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya di sini 20. Kalau cara ini kamu ganti dengan cara 1, harusnya nilainya juga sama. Jadi A determinannya ini juga nanti bernilai 20. Jika kamu menerapkannya yang A ini pakai cara yang ini, cara yang ini. Oke, untuk determinan ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada terserah kalian nanti ya mau pakai yang cara 1 atau cara 2. Oke, untuk determinan 3 kali 3 kita lanjut ke minor 3 kali 3. Di sini minor Bapak rekomendasikan kalian menuliskannya seperti ini, M1 sampai M3. Jadi urutannya dari atas ke bawah. Di kolom kedua sama, kolom ketiga juga sama cara menghitungnya ya. Jadi kamu urutkan dari yang 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampai 3, 3 seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti misalkan kita ngambilnya di M13. M13 ini maksudnya kita menghapus baris pertama dan kolom ketiga, sehingga yang tersisa hanyalah D, E, G, H. Ini ya, D, E, G, dan H. Nah, kalau sudah, maka kamu cari hasil determinannya berapa. D kalikan H berapa, G kalikan dikurangi G dikali atau E dikurangi G, atau dikurangi E kalikan G. Nah, ini untuk yang minor baris 1 kolom 3. Sama halnya dengan minor 22. Minor 22 berarti kamu hapus baris kedua dengan kolom ketiga. Nah, kalau sudah dihapus berarti yang tersisa adalah A, C, G, dan I. Oke, kalau kamu cari determinannya. Cara ini sama untuk sampai dengan M33. Jadi semuanya ini kamu cari semua 9-9-nya. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan minor adalah ini contoh soalnya dulu. Jadi ini M13 tadi baris 1 kita hapus dan kolom ketiga. Nah, sehingga di sini tinggalnya 2, 3, min 1, dan 2. Tinggal dikalikan saja, 2 kali 2 dikurangi 3 kali min 1. Karena min 3 ketemu min, berarti jadinya di sini plus 3. Hasilnya adalah 7. Ini adalah nilai dari minor. Nah, yang berhubungan dengan minor adalah rumus kofaktor. Rumus kofaktor ini alfa IJ, rumusnya adalah dalam kurung min 1 dipangkatkan dengan I ditambah J. Jadi kalau IJ nya 1, 1 berarti ini 1 tambah 1, jadinya min 1 pangkat 2 dikalikan dengan minor. Jadi hasilnya ini yang berubah hanya ada tambahan min 1 di depan ini dengan pangkat. Sehingga di sini kalau sudah membuat catatan untuk yang berwarna kuning,
hasil minornya kamu kalikan dengan min 1. Alasannya adalah karena di sini pangkatnya ganjil. Kan 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, karena hasilnya 3, maka kalau min 1 di pangkat yang 3 itu hasilnya adalah min 1. Jadi nanti nilai min 1 ini kamu kalikan dengan hasil kofaktornya. Ini kan alfa 21. Oke, kita coba contohkan di sini. Nah, ini ada M21. M21 ini determinannya bernilai min 2. Didapat dari 2 kali 2 4 dikurangi 3 kali 2 6. Berarti 4 min 6 sama dengan min 2. Karena dia 21, seperti tadi saya bilang, 21 ini kan termasuk yang pangkatnya ganjil. Sehingga dia dikalikan min 1, maka 2 min 2 kali min 1 hasilnya adalah. Jadi semua yang warna kuning ini nanti minornya kamu kalikan saja dengan min 1. Kalau dapatnya 7 jadi min 7, kalau min 2 jadinya 2, dan seterusnya ya. Baru kalian tulis. Sedangkan yang warna putih ini nilainya sama dengan nilai minornya. M11 di sini nilainya adalah 2, maka A11-nya juga 2. Karena min 1-nya pangkatnya genap. Kalau pangkat genap berarti jadinya positif, sehingga tidak berubah dari hasil minor. Yang cukup dirubah di kofaktor adalah yang A21, 12, 23, dan 32. Jelas sampai sini? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke adjoint A. Nah, adjoint A ini hanya tinggal menyusun anggota-anggota dari kofaktor. Kalau anggota kofaktornya tadi kan sudah kita cari, ini dari A11 sampai A33, berarti tinggal tulis saja A11 berapa, alfa 12 berapa, alfa 13 berapa. Ingat urutannya ke bawah, ke atas, baru ke bawah lagi, dan ke atas dan ke bawah lagi. Nah, jangan sama seperti penulisan anggota metrik. Kalau anggota metrik itu dari kiri, kanan lagi, kiri lagi, baru kanan, seperti ini. Tapi kalau untuk adjoint itu urutannya dari atas ke bawah, baru nanti ke atas lagi, dan seterusnya, sehingga terbentuk adjoint metrik A. Nah, kalau sudah, ini penerapannya bisa dilihat sendiri. Jadi tinggal dicari dulu saja semua anggota kofaktornya, baru kita masukkan ke adjoint A. Nah, rumus inverse sama dengan inverse-nya di 2 kali 2. Jadi adjoint dibagi dengan determinan. Simbolnya sama-sama pangkat min 1. Sehingga kalau di sini ada metrik A, anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 3, yang paling bawah ini 33. Dicari lagi kofaktornya berapa sampai A33, alfa 33. Kalau sudah ketemu adjoint, barulah kamu cari determinannya, atau determinan dulu baru mencari kofaktor lebih enak, karena yang utama adalah determinan. Jadi kalau nanti determinan hasilnya 0, berarti nggak punya inverse ya. Kalau determinannya nanti sama dengan 0, maka inverse-nya nggak ada. Maka inverse-nya itu nggak ada. Nah, jadi kalau misalkan mencari inverse, nanti tentukan aja dulu determinan. Kalau dia dapatnya 0, berarti gak punya inverse, jangan dilanjut ke kofaktor ya. Kalau kamu nyari kofaktor dulu, nanti ternyata determinannya 0, maka rugi waktu nanti untuk mengerjakannya ya. Jadi di metrik itu gak selamanya memiliki inverse, jadi pasti ada yang tidak punya inverse selama determinannya 0. Nah, ini silakan kalian screenshot. Apakah sudah selesai di screenshotnya? Udah, Pak. Sudah.
Sudah, Pak. Kalau sudah, ini materi yang terakhir. Jadi nanti materi terakhirnya adalah penerapan dari determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nanti menggunakan semua yang kita pelajari tentang determinan. Kalau biasanya kita pakai cara eliminasi dan substitusi untuk mengerjakan sistem persamaan linear ini, nah di sini kita akan menggunakan determinan. Di sini kalau sudah ada sistem bersama linear 2 variabelnya, kamu tinggal buat yang namanya metrik. Nah, jadi di sini kita buat dulu metriknya dengan cara mengambil konstantanya saja. Ingat, penulisan sistem bersama linearnya nanti kalau dari soal cerita kamu urutkan dari x dulu baru y. Nanti kalau yang 3 variabel di sebelah kanan itu ada z nanti ya. Nah, ini kamu tulis dulu 3, 2 dan 5. Nah, nanti urutan variabelnya kita mulai dari x, kemudian y. Kalau ada lagi nanti bisa kamu tulis bawahnya z kalau sampai 3 kali 3 ya. Nah, ini nanti sama dengan baru hasilnya paling akhir. Baru yang ini 60.000. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah dirubah ke bentuk metrik, selanjutnya tinggal dicari saja determinan secara umum. Nah, determinan secara umum ini kita ambilkan dari sini. Jadi di sini kamu cari dulu nilai determinannya. Jadi 3 kali 5 dikurangi 2 kali 2, hasilnya adalah 11. Nah, hasil determinan ini nanti kita gunakan untuk mencari nilai x, y, dan z ada. Oke, kita mulai dari dx. Dx ini kan tadi ada di kolom pertama. Karena ada di kolom pertama, maka kolom pertama kamu hapus dulu. Kalau udah dihapus, nanti diganti dengan hasil yang ini. Nah, 3 dan 2 ditukar sama ini. Jadi 3 jadi 46, 2 jadi 60.000. Seperti ini. Jadinya 46.000, 2, 60.000, dan 5. Itu untuk dx saja. Cari determinannya. dy juga sama. dy ini ada di kolom kedua. Karena kolom kedua, maka yang diganti adalah yang ini, yang 2 dan 5. 2 dan 5 kita ganti dengan 46.000 dan 60.000. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya nanti kita buat, ini adalah hasilnya dy. Jadi jangan tukar-tukar, jika ditanya y maka carilah y, jangan diisi dengan nilai dy nya. Nah, kemudian mencari nilai x nya, y atau z, kita pakai rumus yang ini. Jadi sesuaikan. Nah, jadi kalau mencari x, maka yang digunakan adalah dx dibagi d. Jadi ini 110.000 ini dibagi dengan 11.000. Sama halnya dengan yang y. Seperti ini ya. Begitu juga dengan yang z nanti. Kalau ada yang 3 variabel, caranya juga sama. Bagi dengan d.
ini cara-cara menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Dari sebelumnya cuma mencari dengan cara eliminasi dan substitusi, bisa kamu hitung pakai metode determinan seperti ini. Jadi nanti kalau yang Y berarti 85.000 ini dibagi 11, itu juga dan Z. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sudah paham semua? Oke, kalau memang sudah paham semua, Bapak cukupkan sampai di sini untuk materi KD 3.4, dan materinya juga sudah selesai semua. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan kalian buat screenshotnya untuk penutupnya. Ini yang di akhir, jadi bisa dibuat screenshot. Jadi kalau sudah selesai bikin screenshot, kalian bisa meninggalkan Google Meet ini dan mengerjakan tugas yang akan Bapak share di Classroom. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan, tolong dimaafkan. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.